Satgas Operasi Damai Kartens 2026 kembali mengembangkan pengungkapan kasus peredaran senjata api dan amunisi ilegal yang diduga menyuplai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Dalam pengembangan terbaru, petugas berhasil menangkap seorang daftar pencarian orang atau DPO berinisial AG. Ia diduga berperan sebagai perantara dalam jaringan peredaran senjata api ilegal Yalimo Yahukimo. Penangkapan dilakukan pada Selasa 7 Juli 2026 sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia Timur di depan Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Jayapura. AG diamankan tanpa perlawanan setelah sebelumnya menjadi target penyelidikan tim Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2026. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari perkara yang sebelumnya menjerat tersangka SP beserta jaringan yang diduga berafiliasi dengan KKB Kodap Yaligem, Yalimo, sendiri telah ditetapkan sebagai DPO sejak 15 April 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Polisi Yusuf Sutejo mengatakan penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memutus mata rantai peredaran senjata api ilegal yang diduga memasok kelompok kriminal bersenjata di Papua. Menurutnya, seluruh proses penindakan dilakukan berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, serta pengembangan perkara secara profesional dan terukur. Hasil penyidikan menunjukkan AG diduga berperan sebagai perantara antara pembeli senjata api berinisial S, P dengan perantara lain berinisial D, K. Dalam pengembangan kasus, penyidik juga menemukan fakta bahwa pada 4 Maret 2026, AG bersama sejumlah pihak diduga melakukan transaksi pembelian satu pucuk senjata api rakitan laras panjang senilai sekitar 80 juta rupiah yang diduga berasal dari seorang warga negara asing. Saat penangkapan, petugas turut menyita sejumlah barang milik AG diantaranya telepon genggam, tas selempang, uang tunai, baterai ponsel, headset bluetooth, kacamata, serta beberapa barang lainnya yang kini dijadikan barang bukti. Selain AG, penyidik juga mengamankan 4 orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini, status hukum keempatnya masih didalami sesuai perkembangan penyidikan. Pengungkapan kasus jaringan senjata api dan amunisi yang kemarin baru kita ungkap di Jayapura. Senjata tersebut amunisi tersebut ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yahukimo ya. Yeah. Nah, jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magazen SS1, 1 pucuk senjata api rakitan dan serta 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas ya, sudah berkarat. Jadi dari dasar tersebut makanya mengarah kita kepada penangkapan DPO berinisial AG ini. Rincian daripada amunisinya yaitu 10 butir amunisi kaliber 9 mm, lalu 36 butir amunisi kaliber 762, serta 255 butir amunisi kaliber 5,56 yang berhasil kita amankan kemarin. Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Polisi Igusti Gede Era Adhinata menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh jaringan peredaran senjata api ilegal, termasuk jalur distribusi, sumber pendanaan, hingga para pemasok senjata dan amunisi. Kemarin ada mengamankan juga salah satu jaringan daripada amunisi, penyuplai amunisi DPO di Jayapura, yang dimana yang bersangkutan kita sudah cari kurang lebih hampir 5 bulan, kita amankan di Jayapura, yang sebelumnya kita sudah menyita sekitar 200-an amunisi ya, dengan senjata rakitan kelompoknya Simon Payage. Sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan kita tidak pernah berhenti dalam melakukan penyelidikan, penjajakan terkait dengan jaringan-jaringan KKB maupun pelaku-pelaku KKB dimanapun mereka berada. Terhadap AG, penyidik menerapkan pasal 306 Jung TO pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.
Hingga saat ini penyidik telah menangani 13 orang dalam perkara jaringan peredaran senjata api ilegal Yalimo Yahukimo pada berbagai tahapan proses hukum. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan dan menindak setiap pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.